Ya, saudara, kita mau belajar tentang suatu peristiwa di dalam Alkitab, yaitu Maria Magdalena menangis. Siapa yang tidak pernah nangis tahun ini? Tolong angkat tangan. Tahun ini tidak pernah nangis sama sekali, dari Januari sampai bulan sekarang sudah September ini tidak pernah nangis. Tolong angkat tangan. Semuanya baik-baik saja. Ada? Semua? Baik. Siapa yang pernah nangis tahun ini? Tolong angkat tangan. Ya, turunkan, saudara. Dan ini yang akan kita pelajari. Tadi dalam perjalanan ke sini Tuhan bilang Maria Magdalena nangis. Saya bilang, Tuhan, saya pernah khotbahkan ayat itu, Tuhan. Ya, saya pernah khotbah. Saya paling tidak suka khotbah berulang-ulang, walaupun di tempat yang berbeda. Ya, saya tidak pernah suka berkhotbah mengulang-ulang, walaupun itu orangnya tidak sama. Ya, karena ya kalau khotbah ulang-ulang itu kan berarti masa sih Tuhan punya mau di ibadah di sini dengan ibadah yang tempat lain sama? Pasti berbeda. Karena kenapa? Orang yang datang sudah jelas berbeda, masalahnya, problemnya berbeda, rencana Tuhan dalam hidup mereka juga berbeda. Baik, sekarang kita mau buka yuk. Ya, saudara, kita akan lihat satu ayat dulu di dalam. Ya, sudah, saya cukup. Ya, cukup saya rasa. Saudara, kita mau lihat ya. Kalau baterainya baru, suaranya jelas, keras, betul? Betul? Kenapa? Karena di dalam baterai itu ada strumnya kan? Iya Pak ya? Nah, sama dengan orang Kristen, saudara. Kalau dulu masih Kristen baru kuat, betul? Semangat pergi ibadah, semangat berdoa, semangat cari Tuhan, sukacita, ya kan? Sudah lama persis baterai yang mau mati, saudara. Ya, low bat, saudara. Ya, tinggal tunggu tiba-tiba seperti HP mati sendiri. Ya, nggak usah dimatikan, kalau baterainya sudah hampir habis dia mati sendiri. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, ya. Baik, sudah, kita akan lihat sekarang Yohanes pasal ke-20 ayat ke-13, ya. Saya tidak tahu, saudara, kenapa Tuhan suruh saya khotbah tentang hal ini, tapi ini juga berguna buat saya karena saya juga tahun ini ada menangis. Akhir tahun pun satu hari saya sudah Natal, saya menangis 2 hari karena anjing kesayangan saya mati, saudara. Ya, 2 hari saya susah sekali, saya di kamar sedih karena anjing itu mati, saudara. Ya, itu anjing kesayangan, saudara. Kalau anjingnya orang lain ya kita nggak nangis, malah mungkin syukur. Kenapa tiap saya lewat digonggong aja, saudara ya? Nah, kalau anjing kita yang kita sayang biasanya gitu. Baik, sekarang lihat ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, kita mau lihat di sini. Yuk, saya akan ambil satu ayat lagi supaya cepat, saudara ya, sehingga habis ini kita hanya mendengarkan penjelasannya. Buka sekarang Injil Markus pasal 16 ayat ke-1. Markus pasal 16 ayat ke-1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Berarti kita mau lihat sekarang, saudara. Kita kembali ke ayat yang tadi yang kita baca ya. Tujuan ini Maria Magdalena datang itu adalah mencari mayat Yesus. Kemudian, saudara, karena itu mayat Yesus itu diturunkan menjelang jam 6 sore. Jadi kalau jam 6 sore sudah masuk Sabat, mereka tidak boleh lagi mengurusinya, mengafaninya, meminyakinya, kemudian memberikan rempah-rempah. Jadi dibiarkan seperti itu saja. Maka kemudian, saudara, sesudah lewat hari Sabat, makanya gereja itu kenapa ibadahnya hari Minggu? Karena itu sesudah hari Sabat merayakan kebangkitan Tuhan. Saudara, itu alasannya. Ya, makanya dibuat hari Minggu. Baik, saya nggak bahas itu dulu, nanti kembali kita ke sejarah. Tapi yang jelas sekarang lihat. Maria Magdalena waktu Tuhan Yesus disalib pasti susah, sedih, nangis, ya dong? Pasti, saudara. Terus lihat, sekarang karena dia cinta, dia pergi ke kubur sesudah hari Sabat. Untuk apa? Untuk meminyaki mayat. Saudara dan saya perhatikan di sini, meminyaki mayat. Kemudian, saudara, dia sudah sedih, dia pergi ke sana, kemudian melihat kubur itu kosong, mayatnya nggak ada. Tambah sedih lagi. Sudah ditinggal mati, kemudian mau cari mayatnya, nggak ketemu. Sedihnya double.
Nah, saudara, kita mau lihat sekarang kenapa Maria Magdalena menangis. Yang pertama, saudara dan saya perhatikan ya. Sekalipun Tuhan bilang dia harus mati 3 hari lagi dia bangkit, buat Maria Magdalena dan murid-murid yang lain-lain, mereka tidak mengerti maksudnya. Alias, pokoknya tidak ngerti dah apa sih maksudnya dia akan bangkit dari orang mati. Ya zaman dulu murid-murid pasti tidak ngerti, saudara, betul. Tapi zaman sekarang saudara dan saya baca Alkitab ngerti. Ya apa ya? Saya tanya dulu. Iya apa ya? Kalau zaman dulu saudara murid-murid dibilang 3 hari lagi aku akan bangkit, buat mereka tidak ada satu teologi perjanjian lama yang bisa menjelaskan 3 hari lagi akan bangkit itu. Tapi kalau sekarang saudara dan saya sudah dengar ceritanya, ngerti toh Yesus mati kemudian hari ketiga bangkit, ngerti kan? Betul. Nah, jadi apa saudara? Lihat sekarang. Sekalipun Tuhan bilang dia akan bangkit, ya kan? Bisa alasannya saudara ketika Tuhan ngomong kan mungkin satu, ya Tuhan hanya ngomong kepada murid-murid 12 orang. Sehingga Maria Magdalena mungkin tidak dengar. Itu yang pertama saudara. Ya, mungkin juga kedua, murid-murid cerita loh, Tuhan itu ngomongnya gini, tapi kita juga tidak ngerti. Kemungkinan Maria Magdalena juga dengar, tapi sama tidak ngertinya sama murid-murid yang lain. Itu kemungkinannya, saudara. Nanti di surga tanya sendiri, ya. Kalau masuk, kalau enggak ya enggak bisa. Ya, jangan coba-coba bawa HP, misalnya nanti kalau mati, saya mau coba telepon, enggak ada sinyalnya di sana, saudara. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat, ya. Dia sedih ketika Tuhan mati. Amin. Kenapa dia sedih? Kita mau lihat sekarang saudara. Kan sewajar orang ketika ditinggal orang yang dicintai sedih. Amin. Loh, kadang suami istri aja berantem dari mulai awal nikah. Ketika salah satu mati bisa nangis loh saudara. Padahal mungkin saudara seringkali berpikiran, ya kalau kita salah satu mendahului malah bersyukur. Tapi begitu mati kadang nangis. Iya Pak ya. Loh, saya ketemu saudara seorang hamba Tuhan, ya masih hidup, seorang wanita, suaminya sudah meninggal, dia cerita sama saya, Pak Sen. Sesudah suami saya meninggal baru saya sadar betapa baiknya dia. Dia cerita sama saya waktu saya ngisi ibadah di tempat dia, betapa baiknya dia ngalah sama saya, dia sabar sama saya. Tapi kesadaran itu baru ada sesudah suaminya meninggal. Sebelumnya tenggar. Ya memang aneh saudara, kesadaran itu selalu datang terlambat. Kenapa? Karena ketidaksadaran itu selalu hilangnya lambat. Ya, sulit sekali. Oke, sekarang kita lihat ya. Wajar dia sedih Tuhan Yesus mati. Tetapi saudara perhatikan, kan sebelumnya Tuhan sudah bilang, saudara, aku akan bangkit pada hari ke-3. Nah, kita lihat sekarang yang pertama dulu saudara ya. Wajar saudara dan saya ini kalau punya masalah, punya problem, punya segala macam, sedih itu wajar saudara. Tuhan tidak larang, tidak boleh nangis. Tidak ada ayat bilang tidak boleh nangis saudara. Ya, tidak boleh sedih. Tidak ada ayatnya bilang tidak boleh sedih. Saudara, Tuhan tidak melarang, itu reaksi emosional yang dilegalkan. Istilahnya dihalalkan Tuhan, tidak salah. Ya, seperti saya anjing mati, saya 2 hari di kamar pertama dia mati itu saya nangis, saudara. Ya, sampai kami tidak kuburkan dia di rumah orang tua saya kuburkan dia di rumah kami sendiri anjing itu. Ya, karena saking sayangnya. Ya, tidak salah Tuhan tidak bilang kok nangis. Enggak, nangis itu tidak dilarang. Saudara tolong perhatikan dulu, ya. Tetapi lihat di sini sekarang, ya. Apa? Kejadian ini persis seperti hidupnya orang Kristen. Ada masalah dia susah, ada masalah dia stres, ada problem dia bingung, itu wajar. Tetapi lihat Tuhan kan sudah bilang bahwa aku akan bangkit pada hari ke-3. Nah, lihat lagi yang lebih parah sekarang saudara. Berarti apa? Di tengah kesusahan, di tengah kebingungan, di tengah segala kegalauan, seringkali orang Kristen itu tidak ingat-ingat lagi janji Tuhan, tidak ingat-ingat lagi apa yang pernah Tuhan katakan kepada dia. Ini yang jelas yang pertama, karena sudah kacau pikirannya. Oke, yang kedua saudara, ya. Lihat. Ya. Ketika dia pergi ke kubur kan dia mau bukan menunggu Yesus, mencari Yesus yang akan bangkit hari ke-3, tapi membawa rempah-rempah minyak untuk meminyaki mayat sesuai aturan orang Yahudi. Saudara dan saya perhatikan di sini. Yang kedua apa, saudara? Nah, ketika kita susah, kita bingung dan lain-lain, saudara, ya, justru kita sering mengambil keputusan, justru kita sering kali bertindak yang lebih bodoh lagi, yang membuat kita jadi lebih susah, lebih sedih. Saudara dan saya perhatikan, ini yang sering terjadi di hidup orang Kristen. Kadang-kadang kita perlu, kalau saudara dan saya belajar tentang disiplinnya Tuhan, saudara akan belajar kadang Tuhan itu tega untuk merubah kita.
Ya, Tuhan itu tidak memanja-manjakan hidup kita loh, saudara. Makanya kalau Kristen ini hidupnya manja-manja, saudara nggak cocok jadi orang Kristen. Ya, yang lain-lain saja lah ikut, nggak usah jadi Kristen. Ya, karena kalau saudara belajar sejarah kekristenan kan, saudara belajar misalnya agak susah bukunya ditemukan, Rise of Christianity itu. Kenapa sampai kerajaan Romawi itu menjadi Kristen itu kan sisinya cuma apa? Penganiayaan, pembunuhan, pembantaian, bakar hidup-hidup, itu aja ceritanya. Saudara, tidak ada cerita yang enak-enak saudara zaman itu jadi Kristen. Kalau sekarang ceritanya berkat, kekayaan, tahun pelimpahan, itu aja ceritanya saudara. Ya, makanya ini yang bikin orang Kristen ini kayak dodol semua saudara. Kenapa? Tidak ada tangguhnya, nggak ada daya tahannya, tidak ada tegarnya saudara. Jadi orang Kristen. Baik, tapi di mana tadi? Paci ini ya. Tapi pasien kasihan dia nanti dia nggak makan gimana? Nah, tadi saya bilang, Ci kan tiap bulan dia telepon bilang mau pulang kan? Pergi kirim uang dia nggak pulang kan? Ci kirim uang dia nggak pulang kan? Iya Pak. Sudah berhenti kirimin. Betul? Loh, iya Pak enggak? Coba saudara anak sulung sama bungsu, si bungsu pergi sampai makanan babi pun dia nggak dapat. Betul? Betul lah kita bilang sampai makanan babi pun dia tidak dapat. Saudara bisa bayangkan kadang Tuhan itu perlu menutup semuanya supaya orang berubah. Itu cinta Alkitab, saudara. Betul? Minta makanan babi pun tidak boleh, saudara. Tuhan tidak bilang, iya kalau makanan babi cincai lu makanlah. Tidak boleh sampai makanan babi pun nggak bisa dapat. Ya, saudara. Kami sebagai hamba Tuhan mengerti. Ketika orang butuh ditolong Tuhan, ketika orang sedang butuh dijawab Tuhan, kita ini menjadi sahabatnya setiap saat. Tapi kalau sudah ditolong Tuhan, maaf nggak ada apa-apa. Lihat aja enggak. Tapi bukan kemudian harus dikasih duit, harus di apa enggak, saudara. Tapi orang begitu butuh, waduh minta ampun tampaknya. Ya, kami sudah belajar dari pengalaman puluhan tahun jadi hamba Tuhan. Ya, makanya ya kita harus bijaksana jadi hamba Tuhan. Jangan menikmati ketika dikejar orang, jangan menikmati ketika dihubungi orang untuk mintai tolong. Percayalah masalah terjawab, selesai urusannya. Ya, itu pengalaman. Baik. Nah, saudara, kadang Tuhan tuh perlu saudara bertindak tegas sama orang-orang yang memang nggak bisa diatur sama Tuhan. Ya, orang Kristen ini paling pintar ngatur Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah diajar pendeta yang mau diatur Tuhan. Pendetanya yang banyak diatur jemaat, saudara. Ya, ini yang merusak kekristenan. Baik. Makanya kalau sekarang ini banyak pengusaha bangkrut, banyak hancur usaha, saya juga bersyukur. Kenapa? Supaya pendeta yang berharap ke pengusaha ini sekarang bingung mau berharap ke siapa. Ya, karena berharap ke donatur, berharap ke itu merusak pelayanan. Jadi tidak berani negur orang, khotbahnya manis-manis, saudara, itu merusak segala-galanya. Baik, kita lihat kembali ke sini. Sekarang lihat ya. Jadi apa? Ketika dia sedih itu wajar, tidak dilarang sedih, tidak dilarang nangis. Betul? Tetapi kenapa dia menangis begitu sedih? Saudara, karena jelas kan dia tidak mengerti proses yang Tuhan sudah katakan Tuhan akan lalui, bahwa dia harus mati dan bangkit. Berarti apa saudara? Kenapa saudara dan saya selalu sedih? Karena saudara dan saya sering tidak mengerti proses yang kita harus alami dalam hidup kita dalam mengikut Tuhan. Itu masalahnya. Iya dah. Kita selalu bilang, pokoknya Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong. Itu bukanlah proses, saudara. Ya, makanya saya kalau lihat orang saya suruh doa, nggak mau dengar firman Tuhan, lupakan. Yang kedua apa? Dia tidak mengerti. Karena dia tidak mengerti, sekarang dia pergi ke kuburan membawa apa? Minyak dan rempah. Saudara perhatikan di sini, ya dong? Ketika saudara dan saya tidak mengerti Tuhan sedang memproses kita, ada proses-proses yang saudara dan saya harus lewati, saudara dan saya akan melakukan hal-hal yang bodoh. Saudara dan saya akan melakukan hal-hal yang bikin saudara dan saya tambah susah. Coba dia diam aja di rumah, betul? Bukankah dia tenang begitu dia pergi ke kuburan, Yesus punya mayat tidak ada, tambah susah dia, tambah sedih dia, saudara. Ya, banyak orang Kristen ini, saudara, di dalam usahanya, di dalam hidupnya, ya, seringkali apa yang mereka lakukan? Ketika ada masalah dan pergumulan, saudara, mereka tidak mengerti proses-proses yang harus mereka hadapi, kemudian mereka mengambil tindakan-tindakan yang justru memperburuk keadaan, membuat mereka lebih parah lagi. Saya masih ingat, saya pernah saksikan sama saudara, ketika tahun 90 saya tinggalkan pekerjaan saya, ya, saya berpikiran, saudara, Tuhan akan segera berkati saya, ternyata saya disuruh menganggur. 1 tahun saya menganggur sampai 91 saya tidak kuat, saudara. Kenapa? Ya, saya tetap makan di orang tua saya, saudara. Tapi kan
Ini apa gitu loh. Kok setahun nganggur? Saya orangnya workaholic. Saya orang yang gila kerja dari dulu. Tiba-tiba suruh nganggur. Akhirnya tahun 92 saya tidak kuat menganggur. Saya bisnis. Saudara ya. 92 saya bisnis. Awal tahun saya bisnis. Saudara ya. Zaman itu di pulau kami itu terkenal dengan hasil rumput laut spinosum sama kotoni. Namanya bukan kotoni. Kakak Tony bukan. Ya itu jenis rumput lautnya. Saudara namanya kotoni. Ya, saudara hasilnya apa? 1 tahun saya kerja rumput laut tidak pernah berhasil. Anehnya saudara, ya, yang tidak berhasilnya di mana? Selalu menjelang panen, bukan waktu menanamnya. Selalu menjelang panen. Ya, mau panen saudara tiba-tiba apa? Ombak begitu besar, itu rumput laut di tengah laut habis semua karena rakit dengan rakit saling beradu. Jadi rumput lautnya terjun bebas ke dasar laut. Tidak kapok saudara, karena namanya mau sakar harus tetap berusaha. Jadi beli bibit lagi, tanam lagi. Saudara, hampir dekat musim mau panen, saudara. Kita sudah siapkan buruhnya untuk besok panen. Malam itu, saudara, musim ikan luar biasa, pagi rumput lautnya habis dimakan ikan. Ya, jadi pagi kami siap naik sampan ke tengah. Itu rumput laut nggak ada sisa semua, bukan dicuri, musim ikan. Ikan pada pesta pora makan rumput lautnya, saudara. Nggak kapok, saudara. Ya, terus apa? Jual beli tanah. Masih ada duit ini, saudara. Kenapa? Kan saya pulang kerja masih banyak duit, saya bawa. Terus main tanah nih, jual beli tanah. Waktu itu lagi booming tanah ya, tahun 90. Baru saya pinjam bank. Oleh Bapak Menteri JB Sumarin waktu itu Menteri Keuangan menerapkan tight money policy namanya tahun 92. Kebijaksanaan uang ketat, bunga menjadi 29%. Saya geblak. Saudara, kenapa? Karena saya tidak mengerti proses yang saya harus lewati. Saya tidak mengerti proses yang harus saya lalui. Saya pinter, saya kerjakan ini. Seperti Maria Magdalena yang goblok itu. Saudara. Ya, kenapa? Dia pergi ke kuburan bawa macam-macam. Sampai di kuburan tambah sedih. Lu mayatnya mana? Saudara, banyak orang Kristen itu, saudara, persis kayak Maria Magdalena seperti ini. Ya, yang pertama, karena tidak dilarang nangis, dia banyak nangis, merasa tidak salah kalau banyak menangis. Yang kedua, diajar firman, dia tidak pernah mau mendengar yang benar, yang didengar selalu yang salah. Saudara, sehingga kita Yesus mati, dia stres berat. Kenapa? Loh, Tuhanku mati. Yang kucintai mati, sedih. Terus pergi ke kuburan sesudah sabat. Pagi dia pergi ke kuburan, saudara, buru-buru, ya toh? Ya, karena kan sudah diizinkan. Kalau sudah jam 6 itu toh, ingat saudara, sabat itu kan dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 sore. Sebenarnya kalau jam 6 sorenya aja dia pergi boleh, tapi kan sudah malam. Saudara, jadi mungkin dia takut ke kubur itu. Jadi besok pagi-pagi baru terang tanah dia pergi. Lihat saudara, yang ketiga ini apa? Orang Kristen itu sudah tidak mengerti proses, tidak mengerti janji Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, bikin hal-hal yang bikin tambah parah. Makanya saya sering bilang sama banyak orang, saudara, ketika kita ini sedang diproses Tuhan, jangan coba kerjakan apapun. Lebih baik uangnya disimpan, duduk manis. Kenapa? Apapun yang dikerjakan oleh orang yang sedang diproses oleh Tuhan tidak akan berhasil. Saya mau kasih tahu saudara. Ya. Itu pasti. Jadi terus apa, Pak? Saya suruh nganggur, saya punya tanggung jawab, saya punya kebutuhan. Saudara, kalau dari uang yang ada kita simpan, kita pakai, kita akan melewati proses itu dengan lebih gampang daripada kita seperti Maria Magdalena. Kenapa? Ini kan sudah beli minyak, beli rempah-rempah, gak ada dipakai nggak itu barang? Nggak ada dipakai, nggak ada gunanya. Betul? Oh, tapi kalau nggak ada gunanya, Pak, untuk taruh di kuburannya lah, supaya kuburannya bau wangi walaupun nggak ada mayatnya. Secara. Oke, berarti kita lihat yang ketiga apa? Firman Tuhan bilang, ya, dia menangis karena apa? Tadi melakukan tindakan yang salah, betul? Ya, apa ya? Loh, Tuhan Yesus mah bilang dia akan bangkit, kok dia pergi bawa kan rempah-rempah dan minyak. Saudara, ini yang keliru. Nah, terus kita lihat sekarang di bawahnya. Ya. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia Lihat saudara, dia sudah kehilangan jejaknya Yesus, ya dong, kehilangan mayatnya Yesus, terus dia katakan, "Dan aku tidak tahu di mana ia
Lihat lagi proses yang keempat, saudara. Ya. Sesudah dia pergi kubur, dia tidak temukan Yesus. Ya seperti kita, ya kan? Kita dalam kesedihan, dalam masalah dan lain-lain, gitu. Apa kita mengambil tindakan-tindakan aneh-aneh, justru semakin tidak menemukan Yesus. Saudara, justru semakin ruwet. Ya, saya masih ingat seorang ibu, Pak Asen tolong doakan anak saya sudah sakit 7 tahun. Ya, kami sudah doa, kami sudah undang pendeta semua tidak sembuh. Terus saya tanya, selama 7 tahun, Pak Cik sudah bisa doa berapa jam? Ya, setengah jam Pak. Saudara bisa bayangkan, ya, 7 tahun anak itu sakit, dia hanya bisa berdoa paling lama setengah jam. Coba kalau saudara tiap hari latihan lari, betul, 1 tahun saja saudara bisa lari puluhan kilo kan? Betul, iya kan? Betul, saudara. Coba kalau baru belajar lari 1 kilo sudah sangat karuan. Tapi kalau tiap hari belajar kan tambah lama tambah enteng, tambah lama tambah mudah. Betul, tapi dia tidak pernah bertambah. Berarti maunya apa? Titip doa. Makanya kemarin kan saya sampaikan, ketika bendahara yang tidak jujur itu dipecat, dia bilang apa? Nyangkul aku ndak bisa, ngemis aku malu. Itu tipe orang Kristen yang sombong, yang merasa punya duit. Walaupun dia sudah dipecat jadi bendahara, sebentar lagi dia akan melarat, sebentar lagi dia akan susah, sebentar lagi dia akan mengalami jadi miskin, dia tetap sombong. Dia bilang apa? Nyangkul aku malu. Artinya saudara, orang Kristen ini seringkali sekalipun dia ada kesusahan, ada problem, suruh melakukan kegiatan fisik, bangun pagi, berdoa. Titip aja, telepon aja lah Pak Asen sana, nanti dia doakan. Gitu, telepon gembala saya di gereja, nanti dia doakan, saya tidur aja sampai pagi. Dia tidak mau melakukan bagiannya, saudara. Dia tidak mau melakukan tugasnya. Ya, dia bilang nyangkul aku malu. Saudara, padahal dia sedang dalam posisi sebentar lagi hancur. Padahal dia dalam posisi sudah dipecat, sebentar lagi jadi miskin. Saudara, tetapi lihat, ya, watak bendahara ini adalah sombong. Ya, aku yang menyangkul tidak bisa. Artinya apa? Pak, saya nggak bisa doa sampai 1 jam, Pak. Bapak aja yang doakan saya. Betul? Pak, saya nggak bisa, Pak. Kalau bangun pagi, Bapak aja yang bangun pagi. Kok enak? Saudara, banyak orang Kristen punya karakter seperti itu, saudara. Ya, banyak orang Kristen cuma punya karakter seperti itu. Main telepon aja, nanti Pak Asen tolong doakan ya rumah saya. Itu kalau laku nanti saya kasih angpau. Bukan karena pendetanya kejam, saudara, tapi karena dia merasa kasih uang habis perkara. Kami hamba Tuhan bukan hamba Tuhan sekolahan yang cuma dididik otaknya. Kami ini hamba Tuhan dididik Tuhan. Jadi yang dididik hatinya beda. Ya, nah kembali di sini. Bukankah saudara dan saya seringkali seperti punya karakter seperti bendahara itu, betul? Ada kesusahan, bangun pagi ya susah. Ada kesusahan, bangun pagi baca firman ya susah. Berdoa ya susah. Semua kegiatan fisik susah. Betul? Tapi kalau nonton sinetron gampang. Itu saudara. Betul saudara? Terus yang kedua apa? Mengemis malu. Artinya apa? Minta aja malu. Tuh saya nggak bisa lah Pak Asen kalau suruh minta-minta sama Tuhan doa itu nggak bisa. Saya cuma bisa klaim janji Tuhan. Tuhan kau tidak pernah terlambat, ayo lakukan. Siapa kita? Saudara, itu karakternya kemarin saya sudah sampaikan kan di doa yang hari Jumat. Itu banyak orang model bendahara itu, saudara. Makanya kami belajar, saudara. Mau kaya, mau miskin, kalau mereka tidak mau nurut Tuhan, tinggalkan saya, saudara. Ya nggak usah baik-baikin, nggak usah, itulah forget saja, saudara. Baik, kita lanjutkan. Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia Lihat saudara, datang ke sana tidak ketemu mayat Yesus, terus dia Yesusnya kemana? Sekarang Yesusnya ada di mana? Nah, perhatikan, itu tahap keberapa sekarang kita masuk? Tadi kan tahap keberapa? 4 atau 5? Saya nggak punya tentang khotbah, saudara. Saya tidak ada catatan. Ya, jadi sudah datang ke sana dalam kebodohan, tidak menemukan Yesus, jadi tambah sedih. Gitu, sama dengan orang Kristen. Kalau tidak ngerti firman Tuhan, lakukan perkara yang lebih bodoh, jadi tambah parah. Itu loh, saudara. Terus lihat, sudah tambah parah, sekarang tambah sedih, tambah bingung. Kenapa? Yesus sudah sekarang ada di mana? Yesusnya ada di mana? Sekalipun dia mayat, ya lumayanlah, saudara. Tapi ini lihat, Yesus sekarang di mana? Tidak tahu. Jadi apa sih, saudara, masalahnya? Ketika kita melakukan kebodohan demi kebodohan, ya, ketika kita melakukan segalanya berdasarkan emosi, berdasarkan ketidaktahuan, berdasarkan tidak dasar firman Tuhan, maka kita tidak tahu Yesusnya di mana. Katanya Yesus tolong, di mana dia? Mungkin sedang perjalanan dari Irian. Amin.
Seperti itu toh. Nah itu saudara ya, seperti itulah. Ya. Terus apa? Mungkin Yesus sedang sibuk, betul, ngurusi pengungsi-pengungsi di Eropa, kan sekarang lagi ramai pengungsi misalnya gitu, sehingga tidak sempat ke Indonesia. Ya, lihat, saudara. Ketika kita melakukan perkara yang bodoh, ketika kita melangkah lebih dalam lagi menurut pengertian kita sendiri, tidak berdasarkan firman kita, Tuhan kita akan menjadi semakin. Lihat di sini. Yesusnya di mana? Mana Yesusnya? Katanya dia dekat dengan aku, mana? Katanya dia baik, mana? Katanya dia memperhatikan, mana? Mana dia sih? Kita mau lihat di sini. Nah, kemudian lihat. Ya. Setelah ia berkata demikian, ia menoleh dan di belakang melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Bayangkan, saudara. Ya, padahal ini kan baru berpisah 3 hari nih sama Tuhan Yesus, betul? Baru 3 hari. Dia melihat tapi tidak mengenalnya sama sekali. Jadi kalau saudara tiba-tiba dapat penglihatan, lihat Yesus yang masih berdarah-darah, itu saudara perlu didoakan. Kenapa? Karena Yesus sudah tidak berdarah-darah lagi. Terus ketika saudara lihat tangannya masih bolong, itu penglihatan saudara perlu didoakan. Itu berarti saudara salah lihat. Kenapa? Karena ketika dia bangkit kembali kan, namanya dia bangkit kembali, sel-selnya pulih lagi. Itu mulai apa? Tertutup. Ya toh, bekas-bekasnya tidak terus menganga terus sepanjang waktu. Berarti dia nggak hidup dong. Ya kan semakin nutup, sama kayak kita kalau dibeleh kan nanti kalau luka kan ketutup dia lah. Kayak banyak orang, saya lihat Pak Yesus berdarah-darah. Sebentar, penglihatanmu palsu. Kau tidak ngerti Alkitab. Ya, makanya banyak seperti itu saudara yang tidak ngerti. Ya, baik kita lanjutkan, kita tidak bahas terlalu dalam tentang penglihatan. Tapi kembali di sini. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penjaga taman. Lalu ia berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat Lihat, firman Tuhan itu ternyata, saudara, sekalipun Yesus berkali-kali bilang bahwa dia akan mati dan bangkit, sekalipun Yesus bilang dia harus menderita dulu kemudian bangkit, sekalipun Yesus bilang saudara dia akan merubuhkan bait Allah dan mendirikan bait Allah yang berbeda, tidak ada yang mengerti sama sekali. Tidak, berkali-kali Yesus ngomong topik yang sama, berita yang sama, pengajaran yang sama, bahkan dengan cara-cara yang berbeda, tetap tidak ngerti. Saudara, tetap tidak mengerti. Itulah hebatnya orang Kristen, saudara. Ya, itu IQ-nya benar-benar, kalau itu IQ-nya benar-benar parah, saudara. Mungkin cuma 60, 50 IQ-nya. Ya, sehingga dia ngomongin kayak apapun tidak bisa paham, saudara. Ya, hasilnya dia bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia. Saudara perhatikan di sini. Ketika kita sudah nggak ngerti kebenaran firman, nggak ngerti proses yang harus kita lalui, terus kita mengambil tindakan-tindakan yang salah, sehingga Yesus menjadi semakin jauh, jejaknya pun semakin tidak kelihatan. Kita lihat di sini. Dia ngomong apa? Jika engkau yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Tetap bayangannya Yesus itu mati. Tetap bayangannya Yesus itu mati. Sudah mati ya mati, selesai. Tidak bisa dia pernah ingat bahwa dia akan bangkit. Jadi apa? Banyak orang Kristen ini cuma separuh ngerti firman. Lanjutannya tidak ngerti. Sesudah jadi Kristen dia pikir sudah jadi anggota gereja. Selesai tugas saya. Yang penting tiap minggu saya ibadah, dengar firman, kasih persembahan. Sudah selesai tugas saya jadi orang Kristen. Separuh tok. Dia ngerti Yesus mati. Tapi cuma ngerti sampai mati. Tentang bangkitnya tidak ngerti sama sekali. Ini model orang Kristen zaman sekarang. Ya, model orang Kristen zaman sekarang ngertinya separuh, pokoknya saya pasti diberkati. Kalau udah ikut Yesus utang dibayarkan, terus apalagi sakit disembuhkan. Itu tak pengertiannya, saudara. Tidak ada pengertian lebih lanjut. Oke, kita kembali ke sini dengan cepat sekarang lihat. Ya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni, artinya lihat, saudara. Sekarang perhatikan. Aneh toh? Ya. Ketika Yesus tidak menyebut nama dia panggil dia woman, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, hai perempuan. Ya, dia tidak kenal itu suara Yesus. Tapi ketika dia dipanggil dengan namanya, dia baru sadar itu Yesus. Dan tidak ada kan dikatakan kemudian Maria mengambil sapu tangan mengusap bekas-bekas luka. Tidak ada kan? Betul? Kan masih baru 3 hari, masih netes-netes. Tidak ada, saudara. Ya, makanya banyak orang bilang, kami melihat tangan Yesus dalam penglihatan masih meneteskan darah. Hehe, ngawur.
Saudara, bayangkan kalau 2000 tahun netes terus itu berapa juta tangki itu darah. Ya, itu orang stres, saudara. Ya, makanya kami hamba Tuhan tuh kadang-kadang, aduh ini orang penglihatan apa. Terus jemaat menangis semua, ampuni kami karena korbanmu kami tidak hargai. Darah netes. Itu mana ada di Alkitab. Betul. Memang dia dipaku, bekas pakunya masih ada, tapi lubangnya kan udah tertutup. Jadi kalau ada orang ada pernah tahu korban? Ya, Yesus itu sekarang saudara, ya, memang korbannya ini sangat mengharukan, saudara. Ya, jemaat pun sangat diberkati. Kenapa? Saudara lihat Yesus tangannya bolong kan? Jadi kalau sudah bolong gini, mau ambil air pun turun ke bawah semua, tidak bisa diambil. Artinya apa? Yesus sudah tidak bisa mengambil apapun untuk dirinya sendiri. Semua mengalir ke jemaat, nangis jemaat terharu, bodohnya. Iya, saudara, jemaat orang Kristen ini paling enak dibohongi, paling gampang dibujuki. Ya, saya pernah dengar itu jemaat nangis, haleluya, makasih Tuhan. Tuhan bilang bego bener. Nah, ya bener enggak? Kalau tanganku terus enggak bisa ngambil apa-apa, terus gimana aku di surga? Loh, waktu Rasul Yohanes melihat, ya kan, dia mengambil gulungan kitab itu bagaimana caranya? Kalau enggak bisa ngambil seperti kata pendeta yang membuat jemaat menangis terharu. Betul, maka malaikat mewakili dia karena tangannya sudah bolong enggak bisa ngambil. Dong batal ceritanya kitab Wahyu. Kadang-kadang Kristen ini saudara minta ampun, betul. Ya, kalau ngomong berkat mereka paling cepat memahaminya, paling cepat menuntutnya. Tapi kalau ngomong kebenaran firman enggak masuk kita aja sampai kapan? Ya, cuman saya bersyukur saudara, ketika saya bosan melayani, bosan lihat orang bego, saya mau berhenti melayani. Terus Tuhan bilang apa? Kamu ingat dulu kamu aja susah aku ajari. Iya betul. Aku juga susah. Kalau saya dulu bukan karena enggak ngertinya, tapi karena enggak mau ngertinya. Kenapa masih begini? Kalau bisa begitu kenapa masih begini? Ya. Itu saya dulu saudara, bukan karena enggak ngerti, tapi tidak mau ngerti. Beda loh saudara. Ya, tapi orang Kristen gitu kan kalau udah Paskah betul. Yesus sudah mati buat kita. Amin. Sekarang tangannya bolong, apapun dia ambil enggak bisa. Kenapa? Karena itu disalurkan kepada jemaat. Jemaat nangis. Saudara, setan bilang, kenapa? Goblok, enggak ngerti. Ya tuh dibujuki kok seneng. Amin. Saudara. Ya, di situ. Makanya waktu Thomas pun bilang, sebelum aku melihat bekas lubang. Kenapa? Karena dia kan bangkit dan kalau orang sudah hidup kembali kan kembali tertutup, enggak terus bolong begitu. Yesus enggak sakit diabetes, saudara. Bolong terus enggak sembuh, sembarang. Ini kadang Kristen nih, susah saudara. Ya cuman saya mau berhenti pelayanan, kadang Tuhan ingatkan kamu aja dulu aku susah ajar. Sekarang kamu mesti sabar sama orang. Iya dah Tuhan. Ya, dulu kau sabar sama aku. Kayak pinter Tuhan tuh saudara ya. Dulu dia sabar waktu saya ngelawan, sudah itu sekarang suruh ngajarin orang. Ketika saya bosan ngajar karena mereka enggak mau ngerti, Tuhan bilang kamu dulu ingat, aku sabar loh sama kamu. Maria, perhatikan saudara. Ada panggilan khusus. Ada nama yang disebutkan. Ketika dia sebut ibu, Maria tidak mengenal dia. Tapi ketika namanya disebut, Maria langsung mengenal suara itu. Apa bedanya? Apa bedanya? Saudara, perhatikan di sini. Ya. Ketika saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan tuh mengenal saudara, benar-benar mengenal saudara lahir batin. Sebab kita masih bayi, masih maaf kata jadi cebong di dalam rahim itu jadi tahu. Ya dah. Dia kenal kita, dia tahu kita, saudara. Ya, jadi sekarang apa, saudara? Sadarilah bahwa Tuhan itu benar-benar mengenal. Jangan bilang Tuhan tidak tahu saya, Tuhan tidak kenal saya, Tuhan tidak perhatikan saya, Tuhan. Kembali ke sini, saudara. Ya. Jadi sekarang kita mau lihat ya di kebenaran firman ini kita mau lihat apa? Kita akan simpulkan. Orang Kristen itu rata-rata satu, memang karena tidak ada firman jangan bersedih, jangan menangis, jadi mereka rasa bebas menangis dan bersedih terus. Itu yang pertama kan. Padahal kalau kita bersedih terus pun Tuhan sumpek. Kenapa? Berarti kita tidak percaya dia. Kalau saudara punya anak pun nangis sekali, ya saudara bilang kenapa yang? Nangis 2 kali mungkin kenapa? Sakit. Tapi kalau sehari dia nangis 20 kali rasanya tangannya mau nempiling, betul? Betul, hilang seneng, hilang simpatinya kalau anak nangis-nangis terus. Ya enggak ibu-ibu? Agak diam di sini. Betul apa enggak? Tapi saya enggak beri tempiling Pak, soalnya saya tinggal di rumah mertua saya. Betul, gitu ya. Sekarang lihat itu yang pertama. Yang kedua,
Saudara dan saya belajarlah kebenaran firman. Kenapa? Karena saudara dan saya harus mengetahui kebenaran proses demi proses yang harus dilewati. Kan Yesus bilang, aku memang harus mati, tetapi aku akan bangkit. Gimana enggak mati tapi bangkit? Kalau enggak mati namanya, bangkitnya namanya sembuh, bukan bangkit. Saudara, itu yang kedua. Berarti apa? Saudara dan saya harus belajar Alkitab tentang proses-proses kehidupan. Proses-proses yang dialami oleh orang-orang kudus zaman dulu. Dan proses-proses itu tidak pernah berubah. Saudara dan saya akan mengalami hal yang sama. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama. Jadi prosesnya sama. Walaupun jenis soalnya berbeda, saudara, tapi mata pelajarannya sama. Tolong diperhatikan. Jadi yang kedua apa? Mengerti kebenaran. Ada proses-proses yang harus dilewati. Yang ketiga, karena kita tidak mengerti proses yang harus dilewati, maka kita mau kemudian membuat kebodohan demi kebodohan. Membuat tindakan, melakukan sesuatu yang bodoh dan sia-sia. Justru tindakan itu membuat kita menjadi makin susah, makin berat. Ya, kebodohannya apa? Pagi-pagi pergi kuburan bawa rempah-rempah dan minyak, kata Alkitab. Dipakai nggak rempah-rempah dan minyak itu? Tidak dipakai, sia-sia. Terus apa lagi? Ketemu enggak sama Yesus? Enggak ketemu mayatnya Yesus. Tambah susah. Berarti apa? Saudara dan saya harus mengerti kapan Tuhan suruh saudara dan saya diam, berharap pada Tuhan. Kapan saudara dan saya hanya berdoa siang dan malam. Dan kapan saudara dan saya harus mengambil tindakan dan bekerja. Saya kan pernah sampaikan sama saudara, teman saya, yang dia merasa kemudian dia tidak sejahtera bekerja di sebuah perusahaan. Ya, kemudian dia berhenti, saudara. Kerjanya apa sekarang ketika dia berhenti? Ya, mereka bukan orang yang punya rumah. Rumah yang mereka tempati pun itu bukan rumah yang mereka kontrak, tapi orang yang berbelas kasihan suruh mereka jaga. Karena gaji suaminya tahun itu hanya 400.000 rupiah per bulan. Kok tahu teman baik saya? Makanya saya tahu. Kemudian apa? Saudara, ketika dia mengambil keputusan berhenti, anaknya diterima di Bank BCA. Menjadi teller. Jadi dia hidup dari dipelihara oleh gaji anaknya. Istrinya tidak bisa menerima keadaan suaminya berhenti kerja. Saudara, kalau saya ke sana ngamuk sama saya, curiga saya yang hasut suaminya suruh berhenti kerja. Ya, saya kesal sebenarnya saudara sama istrinya, tapi sudahlah, saya lihat suaminya saudara. Ya, kalau lihat istrinya nek saya. Teman suaminya teman saya berburu ya saudara. Aku udah urus istrimu yang cerewet itu rezekimu dapat istri kayak gitu saya bilang. Ya, teman enggak ngomong sama dia langsung, dia kepahitan, ngomong dalam hati gitu. Kan kalau laki itu menang milih gitu. Kita yang milih nguber yang mana kita mau. Perempuan menang nolak. Datang yang ini enggak, sorry, enggak. Karena enggak, menangnya sama-sama punya menang, saudara. Ya lah, dia pinter loh. Amin, milihnya. Amin. Jadi laki. Ya, saudara. Terus istrinya, nah, udah lah Pak, kamu kerja apa saja Pak, supir taksi ya, sudah kamu ke sana tuh, saya jadi supir taksi sudah. Katanya, apa aja kamu kerjain, oh, pokoknya ngamuk. Padahal di tengah-tengah kesusahan itu, Tuhan memelihara dia lewat anaknya yang bekerja. Saudara, terus kalau istrinya nyanya, dia ambil gitar, dia muji, dia enggak layani saudara. Dia laki yang baik, enggak ngelayani istrinya yang lagi setengah gila. Ya, karena kalau saudara kan tahu, di dunia ini tidak boleh melawan orang yang nekat. Itu yang pertama. Kedua, tidak boleh lawan orang yang berkuasa. Yang ketiga, tidak boleh lawan orang yang banyak punya duit. Betul? Yang keempat, tidak boleh melawan orang gila. Kenapa orang gila saudara dan saya lawan saudara dan saya gila? Dia gila toh. Jadi dia nyanyi, nyembah kalau isi dia. Omongan istrinya saudara. Ya. Kemudian suatu hari ketika saya datang membesuk dia, ngobrol-ngobrol, kita doa bareng. Tuhan bilang apa? Sampaikan kepada dia, rumahnya akan 2. Tuh. Berhenti kerja, waktu kerja pun gaji cuma 400.000, tinggal di rumah yang orang kasihan kasih untuk jaga bukan kontrak. Saudara. Tepat 2 tahun kemudian kontraktor terbesar di situ panggil dia. Untuk apa? Kamu jadi karyawan kita, terus kita kasih kamu modal untuk material proyek. Kita beli dari kamu, tapi tolong publikasinya benar. Saudara, tidak lama kemudian dia sudah bisa beli rumah. Ketika rumahnya 2, dia ngomong sama saya.
Bener ya Tuhan bilangnya rumahku dua. Istrinya diem istrinya saudara. Dan tidak pernah minta maaf sama saya Perin. Padahal saya pasti yang suruh ya. Saya pasti suruh sama saya berhenti kerja. Wah gitu. Ada. Begitu punya rumah dua. Saudara, memang wanita itu yang tidak rohani walaupun Kristen lebih gampang diajak hidup berkecukupan. Ya saudara, betul? Daripada hidup mencoba untuk dicukup-cukupkan. Itu wanita banyak begitu. Yang tidak rohani. Kalau yang rohani cukup nggak cukup dia haleluya loh saudara. Ya, baik. Jadi dia buktikan kenapa? Tuhannya nggak pernah bohong. Coba dia kerja ini, tambah nggak karuan. Ketika orang sedang diproses Tuhan, dia harus tahu dia sedang ada di proses yang mana, terus harus ngapain. Karena kalau tidak dia tahu, ya seperti ini kan Tuhan belum 3 hari nih, betul? Jadi apa? Ini sudah sibuk-sibuk apa? Nyiapin segala macam rempah-rempah untuk merempah-rempahi menurut adat. Dan hasilnya apa? Semuanya mubazir, semuanya nggak ada gunanya. Terus apa? Datang ke kuburan malah tambah sedih. Betul, mana mayatnya? Saudara lihat, bukankah saudara dan saya ini sering bikin kesalahan yang bikin saudara dan saya ini tambah hancur, tambah gagal? Bukankah saudara dan saya ini sering bikin kekeliruan yang membuat hidup kita ini tambah kacau? Iya kan? Iya kan? Benar. Lah ini kan persis kayak Maria Magdalena. Kalau Maria Magdalena dulu tidak salah dia melakukan itu. Kenapa? Kan firman Tuhan belum lengkap. Lah kalau dia belum lengkap terus dia buat kesalahan kan masih ada. Kenapa lo belum keluar kok enggak ngerti? Lah sekarang firman sudah lengkap kok enggak ngerti-ngerti itu loh. Saya cuma mau ngerti Pak, tahun ini tahun apa? Gitu loh. Tahun Tuhan lipat gandakan, tahun kekayaan, tahun pemulihan. Nah, itu aja saudara saya sampai blenger saya lihat orang-orang khotbah seperti itu. Ya, saya bukan anti, saudara semua kita juga senang berkat kok. Amin. Amin. Siapa yang enggak senang diberkati? Angkat tangan. Agak diam. Saya tidak tanya siapa yang senang, pasti semua. Amin. Tapi prosesnya senang, enggak. Baik, kembali yuk di sini. Terus apa poin yang selanjutnya? Dia sampai dikubur tambah sedih. Saudara perhatikan, tambah sedih. Terus poin yang selanjutnya lihat. Kami tidak tahu di mana dia. Dalam kesedihan yang tambah berganda, dalam kesusahan yang berganda double karena kesalahannya dia juga. Saudara, lihat. Dia nggak tahu Tuhan kemana, Tuhan di mana. Akan ada waktunya ketika saudara dan saya ya tidak mengerti proses Tuhan, kemudian melakukan hal-hal yang salah, bukan hanya bertambah parah kita punya keadaan, tapi juga kita sepertinya nggak tahu Tuhan itu lagi di mana sekarang, bersama kitakah atau tidak, lagi sibuk apakah dia ngurusi apa, nggak jelas, semuanya jadi kosong. Kita mau lihat kebenaran di sini. Kemudian lihat di sini, ya. Tidak tahu ia diletakkan di mana. Saudara perhatikan. Ya. Terus yang aneh apa? Yesus ajak dia ngomong pun dia tidak tahu itu Yesus. Berarti apa saudara? Orang-orang yang sedang bikin kesalahan banyak. Orang-orang yang sedang bikin kekeliruan, keputusan-keputusan yang salah. Kebodohan-kebodohan karena tidak ngerti firman. Bukan hanya tambah berat hidupnya. Bukan hanya merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Tetapi Yesus ngomong pun dia tidak ngerti. Yesus ngomong pun dia tidak masuk. Perhatikan di sini parahnya hidupnya kalau kita tidak mau mengerti kebenaran firman. Ya, saya sering gitu orang, Pak saya tidak ngerti sih. Saya bilang hidupmu seberapa sengsara sih saya bilang. Ya sering saudara, ya Pak Hasan enak lah ngomong, Pak Hasan kan tidak banyak masalah. Saya bilang dalam hati saya mau ngomong saudara, kami hamba Tuhan ini paling banyak masalahnya. Kenapa? Lebih berat masalah kami saudara, karena itu bukan masalah kami. Kami disuruh ngurus. Loh kalau saudara punya masalah, saudara urusi seberat apapun itu saudara punya masalah. Betul. Lah kita ini disuruh ngurusi yang bukan masalah kita. Apalagi terus ngotot-ngotot. Pasien sudah doa, dapat apa? Sering gitu, dapat apa pasien? Pesan apa buat saya? Lah situ tanya sendiri. Saya belum peka pasien, dia belajar peka. Kalau enggak peka, kok tanya melulu. Ketika Yesus bicara pun, saudara, dia tidak mengenal itu suaranya Yesus. Ketika kita sudah dalam kondisi seperti Maria Magdalena, sudah tidak tahu Tuhan itu ada di mana sekarang. Yesus ngomong sama kita pun dengan suara lembut, dengan mimpi, dengan khotbah, kita nggak tahu itu dia. Udahlah. Ya aku tahu itu firman lah, tapi ya gini keadaanku.
Kita akan benar-benar depresi, pikiran kita cuman pergumulan kita saja. Firman Tuhan tidak bisa masuk. Lihat di sini. Ibu, mengapa kamu menangis? Suaranya Yesus juga loh, saudara. Yesus bukan dalang, suaranya bisa berubah-ubah. Sebentar jadi Arjuna, sebentar jadi apa, itu dalang. Saudara, Yesus bukan dalang, suaranya tetap sama. Ya kan, saudara yang suka nonton wayang tahu tuh, pedalangnya satu tapi bisa suaranya macam-macam, betul? Nah, Yesus tidak begitu, saudara. Di titik ini, saudara dan saya perhatikan. Ya. Sekalipun Yesus bicara, Maria Magdalena tidak menyadari itu Yesus. Maria Magdalena tidak kenal itu Yesus. Ya, makanya orang Kristen ini kita harus belajar kebenaran. Proses itu harus ada. Proses itu harus dilewati. Jadi, kalau sudah belajar prosesnya gampang, saudara. Ya toh kayak bikin kue toh, prosesnya pertama apa? Timbang tepungnya, ya toh jenis tepungnya sih, terus tepung ini, terus diayak, ya toh, terus masukin telur, ya toh, enggak mungkin tepung tok terus di mixer, ya tepung tok di mixer enggak jadi apa-apa, dia tetap jadi tepung, Saudara. Ya toh, mesti masukin telur terus itu menteganya kapan, itu semua ada urutannya, Saudara. Ya kan prosesnya ada, betul. Saudara, jadi kembali yuk sekarang di sini. Kita harus menjaga hidup kita yang pertama apa? Ayolah suka belajar kebenaran sehingga kita mengerti proses-proses kehidupan yang Tuhan sudah catatkan di kebenarannya. Proses-proses yang sudah dialami orang-orang kudus. Kita harus lihat, belajar dari begitu banyak contoh di Alkitab. Ya, tanam ini. Terus yang kedua, saudara lihat tadi, ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Tindakan-tindakan yang bodoh. Kan hari Sabtu, ya, kami diundang pergi ngelihat tanah, saudara. Ya, karena dia bilang, Pak Hasan saya sudah ketemu dan Pak Hasan lihat dalam penglihatan tanahnya. Terus, ya tanah yang saya beli duluan saya mau jual. Kenapa, saudara? Sekitar 2 tahunan lalu, ya saya doa sama dia, Tuhan kasih saya, bukan 2 tahun, ya, itu sekitar 5 tahun lalu ketika kami makan di Kampung Laut situ, Tuhan kasih tahu bahwa aku akan memberikan dia tanah luas 3.000 meter untuk rumah, ada kolam renangnya, tanahnya datar, saudara. Dia ngerti janji Tuhan, dia bilang amin, tetapi dia tidak sabar menunggu, sehingga apa? Dia ketemu sebidang tanah bukan datar, tapi begini turun bukit-bukit situ, dia beli juga, dan tanahnya bukan 3.000, cuma sekitar 1.000. Terus ya paksa, Pak, saya sudah ketemu tanah, doakan, saya pergi sana, astaga, ini tanah lembah kok dibeli. Memang pemandangannya bagus, tapi mana bisa saudara bikin kolam besar di situ? Kolam ikan bisa, kolam renang nggak bisa. Terus? Ya sudahlah, saya bilang ya sudah. Mau apa, dia punya uang, dia mau beli, dia pakai uangnya sendiri. Tapi kan sudah ketahuan nggak sabar. Kemudian akhirnya ketika dia sudah suruh arsitek gambar, habis 200 juta gambarnya toh, Tuhan kasih dia ketemu dengan tanah yang Tuhan sudah janjikan. Tanahnya datar. Waktu dia, tapi Pak ini taman cuma 1.000-an. Kan Tuhan bilang 3.000. Dia bilang, tapi kan belakangnya kosong mau dijual. Oh, cocok dah. Kenapa? Cocok semua, saudara, kan Tuhan tuh tidak pernah bohong nek bilang 3.000. Terus saya sindir dia, ya itu kan bagus toh Pak, malam-malam paksa saya pergi tanah yang miring itu. Senyum dia, saudara. Kenapa? Sekarang bingung. Tulis pelang besar-besar dijual. Karena kenapa? Sudah habis 200 juta untuk gambar rumah tok. Ngopek tiaw. Sekarang mau dijual karena kenapa? Sudah ketemu tanah yang Tuhan janjikan. Bodohnya tuh bong-bong. Saudara. Terus saya bilang, kalau tulis dijual, saya mau tulis di bawahnya. Kenapa dulu beli? Gitu, saudara. Ya saya mau tulis gitu, saya bilang. Tapi nanti Bapak pasti tahu saya yang nulis. Saya bilang gitu. Ini namanya kerja 2 kali. Sama dulu, saudara, ketika dia minta doa, Pak Hasan saya mau kerja batu bara. Tuhan bilang, nggak boleh kerja batu bara. Engkau tidak boleh kerja batu bara, berkatmu tidak datang. Wah, tapi Pak Hasan, ini tahun ayin gimel. Ya wis sakarepmu, uangmu sendiri. Habis. Kemarin juga saya sindir waktu ke tanah itu. Ingat Pak Cik, waktu kerja batu bara? Iya Pak Hasan, kata istrinya tuh. Tapi sudah Cik, oh terima ya. Saya bilang, percuma Cik ngomong biar bilang enggak, dia tetap lakukan kan? Iya, saudara. Ya, ini saudara kembali di sini. Ya.
Ketika saudara dan saya tidak mengerti proses yang harus saudara dan saya lalui, kita ini terlalu banyak membuat kesalahan pakai otak sendiri, pakai pengalaman, pakai hikmat sendiri, tambah hancur. Ya, ini yang bikin masalah. Makanya saya kalau sudah masalah baru doa, enggak urusan saya. Kenapa? Ya kan? Ya kalau Tuhan enggak suruh terus kerja ya salah sendiri. Mereka kan sering pabrik-pabrik kadang Pak Asen, doa ya untuk peresmian pabrik kami undang. Moh aku datang. Lah waktu saudara bangun disuruh Tuhan enggak? Kalau enggak terus saya bilang, Tuhan berkati, saya dikaplok Tuhan. Anakku enggak tanya aku terus kamu datang paksa-paksa aku suruh berkati. Karena mau terima amplop loh. Saudara. Ya, kembali yuk kita lihat lagi, saya ulang supaya benar-benar masuk di otak kita. Karena dia bodoh, ya toh, yang dia siapkan mubasir nggak berguna, saudara. Terus apa lagi? Datang tambah sedih. Jadi kalau saudara dan saya harus belajar proses, kenapa? Kalau kita tidak mengerti prosesnya, kita terjun ke dalamnya bisa tambah gagal, bukan tambah berhasil, jadi tambah sedih. Kok Tuhan, apa yang aku kerjakan gagal? Aku kerjakan gagal, tambah sedih karena saudara dan saya tidak ngerti prosesnya. Saya juga dulu gitu. Loh kok gagal Tuhan? Main tanah kok hancur Tuhan? Sampai akhirnya saya jual murah saudara karena krisis tahun 92-an. Kan uang ketat. Semua orang tidak berani main spekulasi beli tanah. Kenapa? Bunga selalu tinggi. Kalau masih bunga rendah bisa main, bisa siapa tahu untung. Tapi kalau bunganya tinggi semua tidak mau spekulasi, investasi. Ya gagal lagi. Kenapa? Ya kalau gagal kan terus merasa. Saya pernah saudara bengong gini waktu saya enggak panen rumput laut, geletak di pantai gini, lihat langit hitung bintang. Saya pernah ngalami saudara yang namanya bodoh. Saya pernah ngalami yang namanya ketika terjepit, ketika enggak tahan dengan proses Tuhan, saya kerjakan ini itu. Tuhan bilang apa? Dari belakang dan depan aku ngurung kamu, nak. Amin. Kamu mau kemana? Betul? Loh, firman Tuhan kan sudah bilang dari belakang depan kamu ngurung aku katanya. Betul? Pernah baca ayat itu? Saya perlu bacakan? Loh kalau di depan aja ada pintu terkunci, belakang terkunci, terus mau kemana? Betul? Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, betul? Terus ngapain? Ya duduk sana manis-manis tuh daripada panik-panik. Tapi kita nggak bisa, betul? Ya apa enggak? Sehingga gerak sana gerak sini di dalam kerangkeng dehidrasi, cepat lapar, cepat mati. Baik, tenang. Saudara, ini orang Kristen ini memang susah. Ya. Oke, terus lihat di bawahnya. Kalau sudah super susah, super stres, omongan Tuhan itu nyaris tak terdengar, tidak dimengerti. Omongan Tuhan sekalipun Tuhan. Lihat, waktu nanya malaikat, sekarang Tuhan sendiri yang ngomong. Perhatikan, saudara. Ya, ayat 13 kan ketika malaikat-malaikat itu, ya, kata malaikat itu kepadanya, lihat malaikatnya ngomong. Terus sekarang kata Yesus di ayat 15, tetap aja dia ngerti. Saudara perhatikan di sini. Ya, mungkin kita sudah dengar hamba Tuhan ngomong. Ya, bahkan sekalipun Tuhan ngomong sama kita, enggak nangkep maksudnya. Saudara, terus Tuhan mau suruh siapa ngomong sama kita kalau seperti itu? Ya. Nah, yang luar biasa ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Langsung dia ingat, dia tahu siapa di depan dia. Berarti apa? Saudara, Tuhan kenal kita dengan nama kita. Tuhan kenal kita dengan nama kita. Dia kenal persis siapa kita. Ya, berarti apa? Ayo belajar kenal dia yang benar. Kristen ini kan banyakan menganggap Tuhan itu kayak dokter. Kapan sakit baru opname. Datang ke Tuhan, betul Tuhan, tolong opname dia 2-3 hari di gereja, amin. Ya 2-3 bulan lah, setahun lah, habis itu sembuh minggat dia enggak lagi, betul. Kedua, Tuhan itu tukang tambal ban, Tuhan itu. Kalau pas dia pergi mana bannya kempes, baru dia minggir nyari tukang tambal ban. Ya dong, seperti itu. Cuma jadi dokter sama tukang tambal ban. Tuhan, kasihan saudara profesinya Tuhan, ya. Kembali. Alkitab mengajar kita sudah lengkap. Tidak ada alasan lagi bilang nggak ngerti, nggak tahu. Ya kan? Tidak ada alasan lagi pura-pura bodoh. Cuman sekarang artinya apa? Maukah kita melewati proses itu? Maukah kita menjalani proses itu dalam hidup kita?
Nggak mudah, saudara. Ya, saya pun punya masalah, usia saya sudah 50 sekarang. Masalah loh saudara kalau punya anak usia 50. Iya kan? Lah nanti anaknya umur 17, saya sudah 68 paling enggak. Tuh semua orang punya masalah. Tapi ada proses yang memang harus kita lalui. Ada proses yang harus kita jalani. Kalau kita ngerti prosesnya, kita nggak akan terlalu sedih. Cuman selalu minta kekuatan supaya bisa kuat menjalaninya. Kalau nggak mau ngerti, sedih terus, nangis terus, susah terus. Teman saya kemarin tuh usia 49 sudah jadi kakek. Lebih muda usianya 1 tahun dari saya udah jadi kakek. Lah saya anak aja belum punya, saudara. Ya, mereka sudah anak. Kenapa? Anak udah nikah-nikah, udah enak dia usia segitu udah siap pensiun. Semua orang punya masalah, saudara. Cuman ngerti prosesnya. Terus apa? Jangan bikin hal-hal yang goblok, jangan bikin hal-hal yang bodoh. Gitu loh. Jadi kalau sekarang istri bergumul buat suami, ngerti proses yang harus dilewati. Tuhan bilang 3 hari aku mati dan bangkit. Ngerti janji Tuhan apa? Pokoknya itu aja yang dipegang. Kok pusing? Betul. Jangan pergi kuburan untuk meminyaki. Artinya apa? Tidak percaya janji Tuhan. Dia tak mati, ya sudah mati. Faktanya dia mati di kayu salib. Terus ya manusia, mana bisa bangkit sih? Ya kan? Apalagi matinya sudah lihat darahnya habis dikuras. Tuh. Dipaku, ditombak itu supaya habis darahnya kan. Netes sampai yang keluar air. Terus apa? Ya fakta dia mati. Jangan hanya hidup dari fakta dan realita. Tapi hiduplah dari janji Tuhan. Tahun 92, saya masih ingat di gereja kami. Datang seorang penginjil yang luar biasa. 7 hari dia bikin KKR, 7 hari itu orang-orang dari rumah sakit dibawa dan pulang sembuh. Orang datang digotong, ini rumah sakit sudah tolak-tolak. Dia tinggal bilang, bangun orangnya saudara. Terus apa? Suruh lari kelilingi gereja saudara. Orang itu kurus, kering, udah sakit parah, udah begini. Suruh lari sudah naik turun. Ya, saktinya pendeta. Dia ngomong. Di gereja ini ada 1 orang, Tuhan, yang akan dipakai Tuhan di Amerika, dia bang. Dan itu tahun 92. Udah 23 tahun. Saya ngerti proses yang saya harus lewati. Enggak pahit Tuhan, 23 tahun berlalu loh belum ada kabar. Terus usia udah 50. Ngerti prosesnya yang harus dijalani. Ya kan, sementara Tuhan masih kasih kemurahan banyak tempat tahu untuk diajar peka dan lain-lain. Nanti udah waktunya, bye-bye. Ya, jadi kembali di sini. Kalau kita mengerti ada proses yang harus kita jalani, nggak usah sedih. Kalau kita mengerti ada bagian yang dari janji Tuhan yang harus tergenapi, bagian daripada pekerjaan Tuhan yang harus terjadi, nggak usah tuh buat tindakan bodoh. Gitu aja. Ya, udah jam 9 kurang kita selesai. Ya, khotbahnya cukup sampai di sini. Ya. Kenapa Pak? Nggak sampai jam 9 aja? Yang penting kan bukan panjangnya khotbah, betul? Yang penting 1-2 hal yang sudah kita mengerti. Yang penting ada hal-hal yang segera pulang kita mau praktekkan, kita rela alami. Loh gitu toh. Selesai. Saudara, selesai. Ya kan, jadi Kristen itu kan gampang sebenarnya kalau mau diatur, betul? Sulit kalau nggak mau diatur. Saudara, kok ruwet-ruwet gitu loh? Karena kita ini yang mau tarik-tarik tangan Tuhan supaya nurut kita, betul? Loh, kalau saudara punya anak masih kecil lucu loh, umur 1 tahun, 2 tahun, seret-seret kita pergi toko mainan, betul? Coba dia udah dewasa, seret-seret kita pergi toko, pergi showroom apa, kita bisa ngamuk, betul? Betul. Waktu kita masih baru bertobat, kita ini anak-anak yang lucu loh saudara di mata Tuhan. Kenapa? Masih kecil-kecil, amin. Tapi kalau tetap kecil segitu aja, itu kok gini sih anaknya, betul? Tuhan tidak kepingin anak-anaknya kerdil, amin. Amin. Loh kalau kepingin dia tetapkan dia senang lihat anak-anaknya kerdil, semua kita cebol, betul? Ya apa enggak? Saudara. Oke, selesai kita mau berdoa. Kalau ada pernyataan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada kita bubar. Kenapa? Jalani proses.
Amin. Kalau didoakan itu mau membypass proses. Amin. Tuhan, kalau bisa nggak pakai cara gini, cara gitu ya Tuhan. Pokoknya jawab saya Tuhan. Amin. Tuhan, kalau perlu nggak usah pakai rajin doa, nggak usah pakai bertekun, nggak usah pakai apa-apa lah Tuhan. Pokoknya pakai kirim yang cepat. Amin. Pakai apa? ONS service one night supaya besok pagi sampai. Ya saudara. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, mungkin ada yang Tuhan tidak sampaikan di tengah-tengah kami. Silakan. Kalau ada yang kamu lawat, kamu hibur, bahkan kamu tunjukkan solusi atau kamu tegur, silahkan. Kalau tidak ada, kami selesai. Amin. Tidak ada, saudara.